Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Sabtu, tanggal 11 Januari tahun 2025. Bab 3365, Kanker Pria Lurus. Bab 9131 sampai dengan bab 9135. Usul, Ye Chen tidak bisa menahan senyum dan berkata, "Trevor, bukankah lamaran di barat seharusnya menjadi kejutan yang direncanakan dengan cermat untuk pihak lain? Mengapa kamu mengatakannya di sini?" Trevor sedikit malu dan berkata dengan canggung, "Tuan Ye tidak tahu apa-apa. Situasi di antara kami berdua agak istimewa. Saya akan bergegas kembali ke Amerika Serikat untuk berpartisipasi dalam pelatihan tim dalam 2 hari. Mungkin perlu beberapa saat sebelum saya bisa berlibur. Jadi saya memberitahu Tawana di pesawat, dan Tawana meminta saya memilih cincin untuk dilamar. Jadi kejutan lamarannya mungkin tidak ada." Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa tidak bertanya kepada Ye Chen, "Tuan Ye, jika lamaran kami berhasil, maukah Anda menjadi saksi kami di pernikahan?" Audio milik Software Marvin Channel. bertanya kepadanya sambil tersenyum, "Sudah menjadi kebiasaan Amerika Anda bahwa pendeta harus hadir di tempat kejadian, bukan?" Trevor buru-buru berkata, "Tidak masalah. Kita bisa mengubah prosesnya. Pertama-tama ambil sumpah di depan pendeta. Lalu adakan pernikahan fusi, dan minta kamu menjadi saksinya." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalian berdua adalah selebriti, dan saya tidak suka menunjukkan wajah saya. Akan ada banyak reporter media di pernikahan Anda, jadi saya tidak akan menunjukkan wajah saya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Tetapi jika kalian berdua ingin datang ke Tiongkok untuk berbulan madu, saya dapat mengatur pernikahan Tiongkok untuk kalian." Trevor berkata tanpa ragu-ragu, "Oke, terima kasih banyak, Tuan Ye. Kemudian saya akan mengkonfirmasi detailnya dengan Anda setelah lamaran saya berhasil." Tawana merasa malu, jadi dia berkata kepada Xiao Churan, "Trevor adalah pria straight standar yang tidak tahu bagaimana mengejutkan seorang gadis. Jika kita terus berbicara seperti ini, meskipun ada pernikahan, tidak akan ada harapan sama sekali." Xiao Churan berkata sambil tersenyum, "Ye Chen juga seperti ini sebelumnya. Saat kami berdua menikah, tidak ada upacara lamaran. Kami bahkan tidak mengadakan upacara pernikahan. Itu baru diterbitkan ulang 3 tahun kemudian. Saat kami menerbitkan ulang itu diberikan kepada saya. Kejutan yang sangat besar." Tawana tampak terkejut. "Ah, kamu, kenapa kamu tidak mengadakan Audio upacara milik pernikahan Software saat kamu Channel. menikah?" Xiao Churan tersenyum dan berkata, "Kami berdua tidak sedang jatuh cinta. Kakekkulah yang membantuku memutuskan pernikahan ini ketika dia masih hidup, dan kemudian meminta kami untuk segera menikah. Tidak lama setelah kami menikah,
kakek saya meninggal. Lalu karena beberapa keadaan rumit di rumah, kami tidak pernah mengadakan pernikahan. Tawana tidak mengetahui bahwa ketika Ye Chen menikah dengan Xiao Churan, dia hanyalah menantu dari keluarga Xiao. Setelah lelaki tua itu meninggal, Ye Chen ditolak oleh seluruh keluarga Xiao, saat itu juga orang yang rendah hati. Jadi wajar saja tidak ada seorang pun yang bisa mengatur pernikahan untuk mereka berdua. Melihat kembali hari-hari itu, Ye Chen tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Beberapa tahun yang lalu, siapa yang tahu bahwa dia, menantu keluarga Xiao, akan memiliki kesempatan untuk berdiri. Bahkan dia sendiri tidak pernah memikirkannya. Dan alasan mengapa saya berada di tempat saya saat ini adalah karena ayah saya dengan cermat merencanakan dan mengatur segalanya untuk saya selama hidupnya, sehingga dia dapat keluar dari kesulitannya. Mendengar Ye Chen dan Xiao Churan menikah atas pengaturan orang yang lebih tua beberapa tahun lalu, Tawana semakin penasaran dengan Ye Chen. Untuk memiliki lebih banyak waktu kontak dengan Ye Chen, dia berinisiatif untuk menyebutkan Direktur Feng Shui kepada Xiao Churan dan berkata, "Nyonya Ye, ketika saya berada di Tokyo, saya cukup beruntung melihat keajaiban Feng Shui. Dan saya juga beruntung melihat Tuan He memiliki pencapaian yang luar biasa dalam bidang Feng Shui. Jadi untuk pertunjukan di Tiongkok kali ini, kami mempekerjakan Tuan Ye sebagai Direktur Feng Shui." Setelah pertunjukan tahun ini, Tuan Ye boleh meninggalkan rumah untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja dengan tim kami. Tolong jangan salahkan kami. Xiao Churan buru-buru berkata, "Bagaimana mungkin Ye Chen pergi bekerja tidak sekali atau dua kali? Aku bisa memahaminya, selama dia bisa memberikan bantuan nyata padamu." Trevor di samping merasa sedikit cemburu. Dia tahu bahwa Tawana menyukai Ye Chen di dalam hatinya, dan dia akan kembali ke Amerika Serikat. Namun, Tawana harus menyelesaikan 20 pertunjukan berikutnya dengan Ye Chen dan bergaul siang dan malam akan disublimasikan lebih lanjut. Namun saat ini dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula dia tidak sekedar mengikuti Tawana saja. Tawana kerap membawanya kemana-mana dengan jet pribadinya, dan kerap meminta jet pribadinya untuk menjemputnya di kota tempat dia bertanding, sudah menyebabkan dia mendapat banyak ejekan dari media. Kemampuannya menghasilkan uang jauh kalah dengan pacarnya. Berkat pacarnya dia bisa terbang berkeliling dengan jet pribadi setiap hari. Saya tidak bisa naik pesawat tanpa diejek. Jika saya melepaskan identitas saya sebagai pemain profesional dan mengikuti ibu saya setiap hari, saya takut akan disodok dari belakang oleh fans dan media. Ini juga berarti dia harus kembali ke Amerika kali ini, dan meninggalkan Tawana untuk bergaul dengan Ye Chen juga merupakan langkah yang tidak berdaya. Ia percaya bahwa Ye Chen tidak akan memiliki niat jahat terhadap Tawana. Namun ia sangat khawatir Tawana akan kehilangan kendali dan berinisiatif untuk menunjukkan kebaikannya kepada Ye Chen. Saat ini,
Ye Chen mengira istrinya masih ingin melihat konser Tawana. Jadi dia berkata, "Ngomong-ngomong, Tawana, kali ini di Bas Changying, semua tiket diundi. Curan dan aku tak satu pun dari mereka yang memenangkan lotre. Bisakah kamu membuka pintu belakang untuk kami berdua sehingga kami Audio bisa milik menonton Soft penampilanmu Channel. di belakang panggung?" Tawana tersenyum dan berkata, "Tentu tidak ada masalah. Tim kerja saya sedang bekerja keras untuk menghasilkan materi pertunjukan. Saya akan meminta mereka untuk membuat 2 tanda konsultan khusus. Kemudian Anda bisa masuk dan keluar dari belakang panggung sesuka hati. Sementara saya sedang mempersiapkan tempatnya. Kamu bisa datang dan ngobrol denganku. Saat aku tampil di atas panggung, kamu bisa menonton dari kedua sisi panggung. Singkatnya, kamu adalah orang yang benar-benar bebas dan bisa pergi kemanapun kamu mau." Xiao Churan sangat bersemangat, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya padanya, "Apakah aku akan menimbulkan masalah padamu?" Tawana melambaikan tangannya dan berkata, "Kok bisa? Biasanya aku merasa sangat santai saat berkumpul dengan para staf di belakang panggung. Kalau kamu di sini, aku pasti akan lebih santai." Xiao Churan sangat senang dan berkata dengan cepat, "Terima kasih banyak, Nona manis. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak menimbulkan masalah bagi Anda." Tawana ingin lebih dekat dengan Xiao Churan. Jadi dia memegang tangannya dan berkata, "Sebenarnya, ketika saya pertama kali bertemu Tuan Ye, dia dan saya masih memiliki beberapa konflik, terutama karena kami tidak setuju satu sama lain dalam beberapa hal. Lihat, tapi belakangan, Tuan Ye membuatku banyak mengerti. Aku juga menghargai nasib mengenalmu dan dengan tulus berharap bisa berteman baik denganmu. Jadi, jika kamu bersedia menjadi teman baikku, mohon jangan terlalu sopan bagiku." Xiao Churan secara alami tergerak dan mengangguk berulang kali. Tawana menambahkan, "Ngomong-ngomong, saya tidak tahu apa pekerjaan Nyonya Ye. Audio Tapi jika milik Nyonya Soft Ye Channel. tidak punya rencana lain akhir-akhir ini, Anda bisa datang ke setiap konser yang saya adakan di Tiongkok." Saat dia mengatakan itu, dia dengan sengaja bertanya, "Ada 4 konser di tempat lain. Saya ingin tahu apakah Nyonya Ye punya waktu untuk pergi bersama mereka?" Xiao Churan berkata dengan tergesa-gesa, "Saya membuka perusahaan desain saya sendiri. Saya biasanya memiliki banyak bisnis dan saya sangat sibuk. Pasti akan baik-baik saja di Jinling. Tetapi saya mungkin tidak dapat pergi dari tempat lain." "Oke, tapi kamu harus datang ke pertunjukan ini di Jinling." Tawana terlihat menyesal. Namun sebenarnya dia diam-diam bahagia. Dia sengaja bertanya pada Xiao Churan karena dia ingin tahu apakah Xiao Churan akan tampil bersama Ye Chen di masing-masing 20 konser berikutnya. Ketika Xiao Churan mengatakan bahwa dia tidak bisa lolos untuk 16 pertandingan berikutnya, dia tampak menyesal, tetapi hatinya sedikit bersemangat. Bersambung.